udah jadi di kantin? Saya tidak di kantin, dari nikah. Kenapa? Ada bawa bekal ke rumah? Bukan, misalnya ada masalah sama putri di kelas. Masalah? Masalah gimana? Jadi misalnya jadi berantem di kelas sama putri. Berantem. Tapi ini informasi yang saya dapat, kamu bukan berantem, tapi melakukan tidak kekerasan pada putri. Sebetulnya ceritanya bukan begitu, Pak. Oh iya, jadi gimana ceritanya? Jadi ceritanya semalam putri mengunjungi foto saya di WA. Ya. Yang sedang duduk pas saat zuhur. Jadi teman-teman meresponnya dengan menertawakan. Saya kan jadi malu. Padahal saya itu kelelahan karena menjaga mama di rumah sakit semalam. Bisa juga udah bilang sama bapak bahwa bisa izin 2 hari karena kawan mama di rumah sakit karena melahirkan. Oh iya kemarin, ya. Sedangkan ayah jaga malam karena ayah seorang security. Gimana keadaan mama sama adik baru? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Tapi ini kita balik ke kasus kita ya. Terus apa tadi yang kamu lakukan di kelas? Bisa cuma menjamak putri karena kesal karena postingan dia yang semalam. Menjamak, kemudian sampai jilbabnya lepas, kemudian dia nangis. Iya, Kak. Dari yang kamu lakukan tadi sama putri, apa yang kamu rasakan? Tadinya saya senang karena sudah membahas putri, Tapi bisa merasa menyesal, Pak, karena telah menyakiti dia. alhamdulillah, kalau kita sudah menjadi kesalahannya, karena kan kita ketika merespon sesuatu yang salah dengan cara yang salah itu akan menyebabkan atau menimbulkan kesalahan yang lain. Iya, Pak, bisa menyesal karena itu. Saya ingat nggak dulu waktu awal semester kita buat ada keyakinan di kelas. Sepertinya tentang mengikuti orang lain. Iya, alhamdulillah. Jadi tindakan Nisa yang Nisa lakukan terhadap putri itu adalah menyakiti putri. Menyakiti itu bisa juga fisikis ataupun fisik. Jadi sekarang nih perwujudan penyesalan kamu kepada putri seperti apa? Bisa akan meminta maaf sama putri dan berjanji akan memperbaiki jebak putri yang bisa menyesalkan. Alhamdulillah, kalau kita sudah sadar, ini nanti saya akan panggil putri lagi karena kan ada kasus yang baru di putri ini. Nah, kemudian kita coba selesaikan masalahnya hari ini lah, supaya selesai masalahnya dengan Nisa dengan putri supaya nggak berlanjut nantinya. Ini Nisa tolong kembali ke kelas, hargai putri. Saya tunggu di sini. Nanti jangan lupa bilang izin dulu sama guru dan teman kelas ya. Tadi sebelum putri kemarin ada minta izin di kelas. Tidak, Pak. Kamu tahu kenapa saya panggil kemarin? Tentang kejadian pas jam istirahat tadi ya, Pak? Ya, gimana kejadiannya? Putri juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba Nisa datang gambaran putri, Pak. Sakit ya rasanya ya? Sakit, Pak. Apalagi malu lagi karena jilbabnya terlepas, Pak. Coba putri nanya gitu. Jadi apa yang dilakukan sama Anissa sampai dia berbuat seperti itu? Putri nggak tahu apa-apa, Pak. Kebetulan tadi Nisa datangnya telat, jadi Putri nggak sempat ngomong sama Nisa. Siap guru keluar jam istirahat, dia langsung tiba-tiba datang tarik dia ke Putri, Pak. Kalau semalam? Semalam Putri ada posting foto Anissa yang lagi tidur di WA, Pak. Itu buat teman-teman yang lain pada ketawa yang komen-komen yang lain-lain itu buat bercandaan aja, Pak. Nggak ada maksud yang lain. Bercanda kita boleh ya,
Tapi kadang-kadang kalau misalnya sosial media itu kita harus paham dulu tuh kenapa orang-orang tersebut bisa jadi berbeda. Mungkin dia karena faktor kelelahan, mungkin dia faktor stres. Tapi kami memang sudah biasa bercanda seperti itu, Pak. Waktu tahu tuh, jadi si Nisa 2 hari yang lalu orang tuanya melahirkan adik Nisa. Nah jadi dan ayah si Nisa itu kerjanya security jaga malam. Nah si Nisa pagi hari dia sekolah, pulang sekolah dia harus bersih rumah, masak, kemudian malam jaga orang tuanya. Iya, waktu itu memang aku nggak tahu tentang hal itu. Alhamdulillah kalau kita sudah paham dengan masalah Putri. Ingat nggak dulu waktu semester ada keyakinan kelas ya, ada tempel di dinding kelas kita. Kira-kira dari keyakinan kelas itu apa yang Putri langgar dalam kejadian ini? Putri sudah melanggar sepertinya menyakiti hati orang lain, Pak. Ya benar, karena menyakiti orang lain itu bisa berupa fisik seperti yang dilakukan Nisa sama Putri tadi, ataupun berupa psikis seperti yang Putri lakukan sama Nisa. Terus dari kejadian ini kakak pelajaran tuh supaya bijak lagi dalam menggunakan teknologi dan sosial. Jadi untuk memperbaiki keadaan ini, jadi kira-kira apa tuh yang Putri bisa lakukan? Putri akan minta maaf sama Nisa dan Putri akan mengajak teman-teman sekelas buat menjenguk adik Nisa yang baru yang berada di rumah sakit, Pak. Alhamdulillah. Kita sedang alhamdulillah. Saya bilang apa juga tadi bisa juga bilang ini cari perbuatan yang dilakukan Putri dan dia bersedia mengganti jebak kerusakan Putri. Kalau boleh Pak, Putri mau minta maaf di kelas saja Pak, biar nanti teman-teman yang lain ikut Putri buat minta maaf juga karena kesalahan Putri sampai orang ini kan ikut Putri buat ketahuan Nisa. Alhamdulillah saya juga senang seperti itu. Ayolah saya kembali ikut kelas. Ayo. Jadi Putri, Anissa, dari kegiatan simulasi yang tadi kita lakukan, menurut kalian kira-kira apa tuh yang bisa kalian ambil ataupun kalian simpulkan? Nisa jadi tahu Pak, tujuan dari keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas itu adalah untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk kami belajar. Putri juga jadi tahu bahwa penyesalan kasus kenakalan kami di ruang BK itu tidaklah menyeramkan seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Terus yang Pak Wawan simulasikan dalam menyelesaikan kasus kami sangatlah terarah. Iya, dan Pak Wawan jadi seperti teman kita kan? Ya. Jadi kita bisa lebih terbuka berbicara masalah kita. Yang dilakukan Pak Wawan juga tadi membuat kita berpikir ketika kita melakukan kesalahan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Semoga Pak Wawan dapat menyelesaikan tugas TDP-nya dan ilmunya dipraktikkan di sekolah biar sekolah kita berubah lebih baik lagi. Semangat Pak Wawan!